Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Dalam masa Advent ini kita berharap supaya setiap doa kita, setiap harapan-harapan kita boleh didengar Tuhan dan Tuhan boleh menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang akan bersama-sama kita ambil di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan yang ke-19. Tetapi sebelumnya kita mohon bimbingan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dengan hikmat karunia, supaya firman Tuhan boleh kita mengerti, terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas berkat karunia-Mu kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan untuk kami beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Dan pada saat hari ini kami akan belajar kembali firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami semua pengertian, supaya kami tidak hanya sekadar berhenti menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang memberkati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar berasal daripada Tuhan, membawa pesan yang baik kepada kami semua untuk menjadi umat-Mu yang lebih berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dituliskan di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19 adalah masa-masa Advent yang sesungguhnya. Bapak Saudara dan saya akan mengalami, akan melihat sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena dari ayat-ayat sebelumnya ketika kita membaca, firman Tuhan katakan kita akan diserahkan, kita akan mengalami aniaya. Bahkan kalau kita memperhatikan kasus yang baru saja terjadi di Sigi beberapa waktu yang lalu, mengingatkan kita kembali bahwa ternyata di sana terjadi pembantaian dan ada saudara kita di Sigi yang kemudian
maaf permisi bicara, dia dipenggal kepalanya. Nah, ketika firman Tuhan katakan tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, tetapi ini tidak sehelai rambut yang hilang Bapak Ibu Saudara, tetapi ini berbicara tentang kepala yang hilang. Di mana letak janji firman Tuhan ini? Ya, tentunya kita tidak bisa kemudian menafsirkan atau menganggap ayat ini secara literal bahwa rambut kita benar-benar tidak akan hilang dalam pengertian tercabut dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita juga berpikir bahwa aniaya yang akan kita terima itu kemudian hanya berbicara tentang sebuah hal yang metafora. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini berbicara tentang sebuah jaminan. Apalagi di dalam bahasa Yunani dikatakan pasti tidak akan hilang. Jaminan akan apa? Apakah hanya sedang berbicara tentang jaminan akan rambut? Tentunya tidak. Kalau kita memperhatikan, rambut mendapatkan sebuah perhatian yang khusus di dalam sejarah Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa ayat banyak menyinggung tentang rambut secara khusus. Bahkan untuk seorang nazir Allah, ya, di dalam Bilangan pasal 6 ayat yang kelima harus membiarkan rambutnya tumbuh panjang dan tidak boleh dipotong. Pisau cukur tidak boleh memotong rambut daripada seorang nazir Allah. Kemudian di dalam Imamat banyak disebutkan bahwa rambut juga bisa menjadi sebuah pertanda. Kalau rambut itu kuning karena kusta, berarti orang tersebut sedang najis. Dan di beberapa tempat yang lain dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 45 juga berbicara tentang bagaimana ada sebuah pengharapan kepada Yonatan tatkala Yonatan sedang menghadapi persoalan dan dibela oleh orang Israel saat itu yang mendukung dia, bahwa dia mengatakan sehelai rambut pun daripada Yonatan tidak akan pernah jatuh karena Tuhan berjanji untuk menolong Yonatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-31, firman Tuhan juga berkata bahwa rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat daripada jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan berbagai macam tentang rambut, ternyata rambut ini sebagai mahkota, rambut ini sebagai perlambang. Bahkan Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 11 ayat 15 menyebutkan bahwa rambut perempuan itu sebagai penudung bagi kepalanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 3, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa orang yang mengepang-epang rambut adalah sedang menggunakan perhiasan lahiriah mereka. Artinya rambut di sini tidak hanya berbicara masalah rambut kita secara jasmani, tetapi tentunya ketika Tuhan mengatakan tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, ini berbicara tentang sebuah jaminan daripada Tuhan. Jaminan akan apa? Yang pertama bahwa jaminan akan penyertaan Tuhan di dalam aniaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibicarakan di dalam perikop ini yaitu berbicara tentang hari-hari akhir nanti. Ada kesudahan segala sesuatu. Tetapi menariknya ketika firman Tuhan katakan ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memperhatikan kita lebih daripada kita memperhatikan diri kita. Kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dari antara kita yang pernah menghitung rambut kita. Bahkan kalaupun kita sedang menyisir rambut kita, lantas rambut kita ada yang rontok jatuh. Sedikit kita yang mungkin terus kemudian menghitung berapa jumlahnya yang jatuh. Berapa jumlahnya yang rontok. Kalaupun ada ya beberapa saja kita yang kemudian menghitungnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara tentang ayat ini,
Kita melihat bahwa di dalam Matius pasal 10 ayat 30 firman Tuhan juga mengatakan bahwa rambut kepalamu itu terhitung semuanya. Tuhan menghitung jumlah rambut kita. Dan kalau demikian kita tidak pernah menghitung jumlah rambut kita dan Tuhan menghitung. Artinya apa? Tuhan memperhatikan kita. Lebih dari kita memperhatikan diri kita sendiri. Ini yang perlu kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Ya, pada masa-masa sekarang seperti ini, ya, dalam masa-masa persiapan kita menjelang Natal, ya, kemudian kita menghadapi sebuah situasi, ya, pandemi, kemudian di beberapa tempat kita melihat ada bencana alam, ya, baik itu gunung meletus, terus kemudian ada juga kerusuhan-kerusuhan karena teroris. Tetapi di sini kita melihat saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Karena kenapa? Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Tuhan begitu peduli kepada saudara dan saya. Lebih daripada kita peduli kepada diri kita. Jika demikian, layakkah kita mengeluh? Layakkah kita kemudian marah? Layakkah kita kemudian menyangkal keberadaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman tentang penyertaan Tuhan di dalam aniaya kita. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memperhatikan kita. Dia melihat kita. Dia mengenal kita. Jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya, tema Natal PGI dan KWI pada tahun ini adalah dia memberi nama Immanuel. Immanuel berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kita. Dalam keadaan apapun itu. Keadaan sedih, keadaan senang, keadaan sulit, keadaan sukar. Tuhan akan beserta kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ini adalah sebuah jaminan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dalam kehidupan kita dan mengisi hari-hari kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena kenapa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya sendiri. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, maksud daripada ayat ini, tetapi tidak sehelai pun rambut dari rambut kepalamu akan hilang. Bahwa Tuhan menghargai kita lebih daripada kita menghargai diri kita sendiri. Atau lebih daripada dunia menghargai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang penghargaan, kita melihat bahwa di dalam Amsal 16 ayat 31, firman Tuhan katakan dengan tegas bahwa rambut putih adalah mahkota. Ya, mahkota. Tuhan menghargai itu. Dan ketika firman Tuhan katakan tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, Tuhan sedang berbicara bahwa kita tidak akan pernah kehilangan mahkota kita. Kita tidak akan pernah kehilangan anugerah daripada Tuhan itu. Kenapa? Karena janji Tuhan bahwa Tuhan itu setia untuk melindungi, untuk menjaga saudara dan saya dalam keadaan apapun kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu bersyukur bahwa Tuhan menghargai kita lebih daripada kita menghargai diri kita sendiri. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti tentang apa yang kita butuhkan dengan sungguh-sungguh, ya, secara detail di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu itu. Ya, kadang-kala memang kita sering bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan seakan-akan meninggalkan aku? Kenapa Tuhan mengizinkan kadang-kala persoalan-persoalan, keadaan-keadaan sulit itu datang menimpa kita? Tuhan mengizinkan itu Bapak Ibu Saudara untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekaligus Tuhan mengizinkan kita untuk melihat kembali bahwa segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini akan berakhir. Sehingga di dalam ayat 19 firman Tuhan katakan, kalau kamu tetap bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan untuk tetap setia kepada Allah. Kamu akan memperoleh hidupmu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berjanji kalau kita bertahan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan.
setia untuk melakukan setiap perkataan firman. Kita bertahan untuk tetap hidup di dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Mampu mengasihi orang yang mungkin membenci kita, memusuhi kita sekalipun. Maka kemenangan itu ada di pihak kita. Saudaraku, karena itu dalam kondisi pandemi, dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan menghargai saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan senantiasa setia dan peduli kepada saudara dan saya. Dan yang terakhir, ya, kalau kita memperhatikan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Yang ketiga, ini berarti Tuhan menjamin keselamatan kita lebih dari segala yang kita andalkan di dunia ini. Beberapa orang Kristen kadangkala suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya minta maaf ini. Kita sering berpikir menjadi Kristen itu cukup. Sehingga kita sebagai orang Kristen kadangkala mengabaikan jam-jam ibadah kita. Kita sering mengabaikan ibadah minggu kita hanya karena kita mengejar harta jasmani kita. Kita kadangkala sering mengabaikan ibadah kita, jam-jam doa kita hanya karena kita memberatkan satu pekerjaan kita atau memberatkan acara yang kita sukai di televisi atau kita memberatkan game kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen. Tetapi seharusnya saudara dan saya harus memiliki respon yang benar terhadap keselamatan yang Tuhan beri. Ketika Tuhan menjamin keselamatan kita lebih dari segala yang kita andalkan di dunia, saudara dan saya harus bersama-sama hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam keselamatan Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan bukan lagi mengandalkan kekayaan kita, bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, bukan lagi mengandalkan kepintaran kita, bukan lagi mengandalkan siapapun atau apapun yang saat ini kita miliki. Karena itu, ketika kita dituntut untuk mengandalkan Tuhan, saudara dan saya harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dengan berusaha secara maksimal menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menjamin keselamatan saudara dan saya. Ini penting untuk bersama-sama kita pahami. Karena tanpa memiliki kesadaran bila Tuhan menjamin keselamatan kita, maka seterusnya kita hanya akan menjadi orang Kristen agamawi yang hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, bahkan kadangkala minta maaf mengandalkan perbuatan-perbuatan rohani yang kita lakukan. Kita melupakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Dan kita berpikir keselamatan itu karena kita sudah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Atau kita sudah membayar sesuatu dengan persembahan kita. Sehingga kadang-kadang kita mendikte Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini menegaskan kembali kepada kita, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan saja yang mengizinkan putih atau hitam rambut kita. Juga Tuhan, atas seizin Tuhan, rambut kita ini rontok dari kepala kita, atau jatuh atau tanggal dari kepala kita. Itu semua atas seizin Tuhan. Jika rambut saja Tuhan begitu perhatikan, apalagi dengan keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu, berikanlah ucapan syukur pada masa-masa penantian ini, pada masa Advent ini, pada masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Hargai setiap keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan kita ambil komitmen untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita boleh melakukan setiap
setiap firman Tuhan. Kasihilah saudaramu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, berkatilah kepada orang yang menganiaya kamu. Ketika kita mampu melakukan itu semua, maka firman Tuhan katakan, saudara adalah orang-orang yang tetap bertahan. Dan kalau kita adalah orang-orang yang tetap bertahan, maka saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan berkati umat-Mu supaya mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di tengah kondisi yang buruk seperti sekarang ini, kami mohon kekuatan iman daripada Tuhan untuk kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan, mampu melakukan setiap perkataan-perkataan-Mu, mampu melakukan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, berikan kepada kami kesanggupan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Amin.